Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Santri Wardia Sibuan dari Prodi PGMI 3A. Baiklah, ini adalah tugas mata kuliah saya yaitu filsafat dan ini adalah tugas UTS saya. Saya akan menjelaskan yang pertama mengenai apa sih itu filsafat. Filsafat adalah mempelajari suatu hakikat, di mana secara bahasa, filsafat ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang artinya cinta kebijaksanaan. Dan menurut istilah, tentu saja memiliki banyak sekali pengertian-pengertian di dalamnya, karena tergantung konsep ataupun tokoh-tokoh yang mendefinisikannya. Di mana secara umum saja filsafat ini adalah upaya yang sistematis untuk memahami ataupun menjelaskan berbagai hal secara mendalam ataupun radikal dalam menggunakan nalar tertentu ataupun nalar logis dan berorientasi dengan kebijaksanaan. Tokoh yang menjelaskan pengertian filsafat yang pertama adalah Aristoteles, di mana ia berpendapat bahwa filsafat adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar ataupun sebab-sebab pertama dari segala sesuatu. Sementara Plato beranggapan bahwa filsafat adalah upaya untuk mencapai kebenaran dan pemahaman tentang realitas yang hakiki. Mengapa sih manusia berfilsafat? Manusia berfilsafat karena munculnya keraguan-raguan, sehingga keraguan-raguan ini memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi tentang segala sesuatu ataupun segala hakikat sesuatu. Ciri berpikir filsafat yang pertama adalah radikal ataupun mendalam, di mana pemikiran filsafat yang berusaha memberi hingga akar permasalahan. Tidak hanya menerima jawaban saja, tetapi mengetahui ataupun mencari dasar atau hakikat yang sebenarnya. Kedua, universal ataupun menyeluruh, di mana filsafat mencari kebenaran yang berlaku umum, tidak terbatas pada konteks tertentu seperti budaya ataupun waktu tertentu. Yang ketiga adalah kritis, di mana berpikir filsafat melibatkan sikap kritis terhadap asumsi, tradisi, ataupun kepercayaan yang dianggap benar ataupun juga bisa dikatakan tanpa analisis. Yang keempat adalah sistematis, di mana pemikiran filsafat yang tersusun secara logis dan terorganisasi sehingga menghasilkan gagasan yang tertentu ataupun gagasan yang koheren dan saling berhubungan. Yang kelima adalah logis ataupun rasional, di mana mengutamakan logika ataupun menyusun argumen sehingga setiap kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Yang keenam adalah abstrak. Yang ketujuh adalah reflektif. Yang adalah spekulatif. Yang kesembilan adalah terbuka terhadap ketidakpastian. Manfaat mempelajari filsafat. Manfaat mempelajari filsafat tentu saja nantinya sangat banyak. Yang pertama, manfaatnya yaitu radikal ataupun mendasar serta mendalam. Yang kedua adalah universal ataupun menyeluruh, serta yang ketiga adalah menumbuhkan sifat kritis. Yang keempat adalah memahami sejarah. Manfaat lain mempelajari filsafat adalah membantu kita berpikir kritis ataupun bisa dikatakan meningkatkan kemampuan kita dalam menganalisis dan mengasah pemikiran kita secara logis. Bagaimana sih relevansi filsafat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Relevansinya tentu saja sangat banyak, tetapi ketika kita mempunyai masalah ataupun mempunyai suatu hal, tentu saja kita harus mempertimbangkannya dalam mengambil keputusan nantinya. Karena ketika kita mempertimbangkannya, tentu saja kita menggunakan nilai-nilai yang ada ataupun fakta-fakta yang ada. Filsafat ini memberikan kerangka kita yang berpikir secara logis ataupun sistematis untuk yang lebih terarah dalam memahami kehidupan dan interaksi sosial nantinya. Secara singkat, perkembangan filsafat dari zaman Yunani kuno hingga zaman modern. Yang pertama adalah zaman Yunani kuno, dimulai dari abad 6 sebelum Masehi sampai 4 Masehi. Tokohnya yaitu Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles, di mana fokusnya menjelaskan asal-usul alam semesta, hakikat kebenaran, dan etika. Filsafat Yunani ini berfokus pada logika, metafisika, etika, dan epistemologi. Penyebab kebangkitannya yaitu dorongan rasa ingin tahu manusia dan perkembangan budaya kota-kota Yunani yang mendukung kebebasan berpikir. Akhir prodi ini yaitu zaman Yunani ini berakhir ketika Alexander Agung menyebarkan budaya Islam ke wilayah-wilayah baru. Dan filsafat Yunani mulai dipengaruhi oleh filsafat Helenistik dan kemudian filsafat Romawi.
Yang kedua adalah abad pertengahan, dimulai dari abad 5 sampai 15 Masehi. Tokohnya yaitu Augustinus, Thomas, Aquinas, dengan Anselmus. Fokus menjelaskan hubungan antara iman dengan akal, serta penyelarasan filsafat Yunani dengan teologi Kristen. Penyebab kebangkitannya yaitu pengaruh agama Kristen di Eropa yang mendorong pemikiran teologis dan upaya memahami Tuhan melalui filsafat. Akhir prodi ini yaitu berakhir saat Eropa memasuki zaman Renaissance, ketika pemikiran mulai bergeser dari teologi ke pengetahuan ilmiah dan individualisme. Yang ketiga adalah masa kejayaan filsafat Islam, dimulai dari abad 8 sampai 13 Masehi. Tokohnya yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dengan Ibnu Rus, di mana fokusnya menjelaskan tentang mengintegrasikan ajaran Islam dengan filsafat Yunani, serta memperdalam ilmu pengetahuan, metafisika, dan etika. Penyebab kebangkitannya yaitu terjemahan karya-karya filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab, serta dukungan dari kekhalifahan Islam yang mendorong pencarian ilmu pengetahuan. Akhir prodi ini yaitu berakhir sekitar abad ke-13 ketika pemikiran rasionalis mulai digantikan oleh pendekatan yang lebih konservatif dan literal terhadap agama, serta saat filsafat Islam mulai menurun di dunia Islam. Yang keempat adalah zaman modern, dimulai dari abad 17 sampai sekarang. Tokohnya yaitu antara lain Johann Locke dan Immanuel Kant serta lainnya. Fokusnya menjelaskan tentang pengetahuan, kesadaran, etika, hak asasi manusia, dan berbagai tema yang berkaitan dengan rasionalitas dan ilmu pengetahuan. Penyebab kebangkitannya yaitu Renaissance, reformasi agama, dan kemajuan ilmu pengetahuan yang memicu peralihan dari otoritas gereja ke rasionalitas dan empirisme, di mana akhir prodi ini yaitu hingga saat ini masih berlangsung, namun berpuncak pada revolusi industri dan perkembangan filsafat kontemporer dengan fokus pada eksistensialisme, fenomenologi, dan analisis bahasa. Dan dapat dikatakan secara keseluruhan filsafat ini berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan tiap zaman. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.